Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Senang sekali hari ini Senin 12 Desember boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Nah, hari ini renungan kita sudah tiba di Mazmur 143. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Ayat yang kelima, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Nah, judul renungan pada hari ini adalah minta pertolongan kepada Tuhan. Daud yang menulis Mazmur ini, dia ada dalam keadaan depresi berat, dan Daud tidak melihat jalan keluar dari persoalan yang dihadapi di dalam kehidupannya. Ya, dan saya percaya mungkin ada beberapa dari antara kita, atau bahkan saya dan istri saya, keluarga saya pernah mengalami keadaan atau masa-masa depresi, sehingga kami nggak bisa lihat ada jalan keluar di dalam masalah yang sedang kami hadapi. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya, kami ini mau menerima panggilan dan pilihan Tuhan untuk menjadi milik dan kepunyaan Tuhan sendiri. Sehingga di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Waktu kita nggak bisa melihat pengharapan, waktu kita dalam keadaan depresi dan rasa-rasanya semua jalan buntu, tetapi di dalam Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, bukan sekedar Allah yang Maha Baik, tapi Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Peduli, selalu ada jalan keluar di dalam permasalahan kita. Bahkan di dalam kitab Yesaya dia bilang begini, ya, bahwa aku adalah Tuhan yang akan berjalan di depanmu untuk meratakan gunung-gunung yang menghalangimu, yang akan memecahkan pintu-pintu tembaga, bahkan yang akan mematahkan setiap palang-palang besi. Mana ada yang tahan ketika mereka menghadapi Tuhan? Nah, waktu Daud dalam keadaan depresi, puji Tuhan, dia memilih jalan yang benar, memilih jalan yang tepat, yaitu dia datang kepada Tuhan. Bagaimana Daud dalam keadaan depresi, dia bisa datang kepada Tuhan? Ayat yang kelima ini adalah rahasianya, yaitu Daud mengingat-ingat dan merenungkan akan kebaikan Tuhan yang pernah dia alami di masa-masa lalu. Nah, ini juga tips buat setiap kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya percaya bahwa kita pernah mengalami masa-masa yang indah bersama dengan Tuhan. Kita pernah ditolong Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin dulu kita pernah sakit parah, ya, dan kayaknya sudah nggak ada obat untuk menyembuhkan penyakit kita. Waktu kita berdoa, datang kepada Tuhan, minta teman-teman untuk mendukung di dalam doa, dan kemudian kita ngalami mujizat kesembuhan. Hari ini ketika kita jatuh sakit, atau kita mengalami sesuatu yang membuat kita depresi, kalau kita ingat dulu
Tuhan itu pernah berbuat baik. Dulu Tuhan pernah menolong aku. Maka itu hal yang luar biasa yang akan membuat hati kita bisa kembali beriman dan berharap kepada Tuhan. Ya, kalau dulu Tuhan, waktu aku kesesakan dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi, dalam pekerjaan, rasa-rasanya aku nggak bisa keluar, nggak ada jalan keluar, nggak ada pertolongan untuk masalah keuanganku. Tetapi ketika aku bergantung kepada Engkau, aku mencucurkan air mataku siang dan malam, aku merendahkan diri di hadapan-Mu. Dulu Engkau tolong. Maka aku percaya hari ini Tuhan yang sama juga akan menolong aku. Nah, itu yang dialami oleh Daud, ya. Daud teringat bagaimana waktu dia masih menjadi gembala daripada 2-3 ekor kambing domba. Waktu dia menjaga domba-dombanya, dan kemudian domba-dombanya itu mau diterkam oleh harimau, atau domba-dombanya mau diterkam oleh beruang yang begitu ganas. Daud yang masih kecil, imut-imut, Alkitab bilang wajahnya kemerah-merahan. Dia berani bertarung dengan singa, dengan harimau, dengan beruang. Dan Daud menang. Daud menyadari itu bukan karena Daud yang hebat, tapi karena Tuhan yang menolong Daud. Bagaimana ketika dia mengalahkan Goliat yang tidak terkalahkan dan membuat orang-orang Israel itu ketakutan. Daud tahu itu bukan karena ketepilnya yang hebat, bukan karena batu kalinya yang hebat, tapi karena Tuhan yang hebat yang menolong dan menyertai Daud. Maka itu ketika dia dalam keadaan depresi, waktu dia mengingat kembali masa-masa di mana Tuhan menolong, disitulah Daud punya kekuatan. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu apa yang sedang menjadi kerinduan kita, pergumulan kita. Ya, mungkin itu persoalan keluarga, persoalan kesehatan, atau persoalan pekerjaan, persoalan keuangan, atau persoalan apa saja yang sedang kita hadapi. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan kembali, ingat kembali, renungkan kembali akan kebaikan Tuhan di masa-masa yang lalu. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan sudah tolong kita, hari ini Tuhan pasti tolong kita. Besok, hari-hari yang akan datang, Tuhan juga pasti menolong kita. Namanya adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang mau menolong kita. Yang kedua, di ayat yang ke-7 bilang begini, jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku, jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Ayat yang ke-7 ini kalau diumpamakan orang sedang tenggelam di dalam lautan, itu udah sampai di hidung ini. Ya kan? Kalau nggak ada yang nolong, sebentar lagi akan tenggelam dan habislah, tamatlah riwayatnya. Ya. Dan di tengah-tengah situasi yang depresi itu, Daud terus mendesak Tuhan. Saya bilang ini namanya push, pray until something happen. Ya. Jadi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jangan jemu-jemu berdoa. Jangan putus asa di dalam doa. Desak Tuhan terus, desak Tuhan terus. Ya, dan Tuhan tidak melarang kita untuk mendesaknya. Dan mendesak Tuhan itu bukan arti kita kurang percaya kepada Tuhan.
Ada orang yang sok-sokan rohani, padahal dia malas berdoa, ya kan? Doa itu nggak usah tiap hari. Cukup sekali saja sudah cukup. Karena Tuhan itu kan maha tahu apa yang kamu doakan, ya kan? Jadi nggak usah diulang lagi besok, nanti pasti Tuhan tolong. Maaf, ini perkataan orang yang malas berdoa. Dalam Lukas pasal 18, ya, diajarkan bagaimana agar kita ini tidak jemu-jemu berdoa atau jangan jemu-jemu berdoa. Karena doa ini merupakan bentuk manifestasi dari hati kita, kerendahan hati kita, dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Dalam kitab Yeremia dikatakan, diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah kalau engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri atau berharap kepada manusia. Jadi berdoa dengan tidak jemu-jemu, mendesak Tuhan terus-menerus, itu tidak salah dan itu harus dikerjakan, ya. Kami ini bukan sekedar omdo, omong doang atau NATO, ya, no action talk only, ya. Keluarga kami mengakui bahwa keberadaan kami sampai hari ini itu karena kesukaan kami ini untuk berdoa, berdoa, dan berdoa. Karena kami menyadari kalau boleh hidup sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Maka itu kami nggak pernah bosan-bosan dan tidak pernah jemu-jemu berdoa. Ada masalah maupun tidak ada masalah, kami terus berdoa. Mazmur 91 yang tiap hari kita gemakan, itu salah satunya berkata begini, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab, mendengarnya, mengabulkan doa-doa kita dari sorga. Maka itu Bapak Ibu sekalian, yang kedua ketika kita dalam keadaan depresi, kalau yang pertama tadi ingatlah akan masa-masa di mana Tuhan menolong kita. Yang kedua, berdoalah terus. Sampai kapan, Pak? Sampai doamu dikabulkan. Kalau doamu belum dikabulkan, kalau doamu tidak dijawab rasa-rasanya, itu sesungguhnya bukan tidak akan terjadi, Bapak Ibu sekalian. Artinya kita semakin dekat dengan jawaban daripada apa yang kita doakan. Ibu Yongki, istri saya tercinta ini, seringkali memberikan perumpamaan tentang doa itu seperti induk ayam yang sedang mengerami telur ayamnya. Ya, induk ayam ini tidak pernah bosan untuk mengerami telurnya, meskipun secara kasat mata tidak kelihatan ada perubahan pada telur itu. Kalau telur itu warnanya putih, waktu hari pertama dirami, maka hari kedua tetap warnanya putih. Setelah 10 hari, warnanya tetap putih. Waktu hari ke-15, telurnya tidak berubah jadi coklat, biru, atau hitam, tetap warnanya putih. Dan induk ayam ini tidak pernah bosan untuk mengerami telur itu. Sampai kapan? Sampai waktunya tiba. Hari yang ke-21 keluarlah dari telur yang kelihatannya tidak ada perubahan seekor anak ayam. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, telur itu waktu dirami hari pertama, hari kedua, hari ketiga, memang di luarnya tidak kelihatan ada perubahan. Tetapi di dalam telur itu sedang terjadi perubahan dari hari ke hari, sesuatu yang luar biasa.
sehingga hari ke-21 itu keluar anak ayam itu. Demikian juga waktu kita terus berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu dan tidak berputus asa, percayalah sesuatu terjadi di alam roh, Bapak Ibu sekalian, dan itu akan menjadi nyata pada waktunya di rumah kita, di keluarga kita, di kehidupan kita, seperti apa yang kita doakan, ya. Dan yang ketiga, dari Mazmur 143 ayat 10 berkata begini, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Di dalam keadaan depresi, dalam keadaan putus asa, ketika Daud tidak melihat jalan keluar, dia tetap bilang kepada Tuhan, Tuhan, ajari aku di dalam keadaan putus asa ini supaya aku tetap melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu amat sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena di dalam keadaan depresi, jangan sampai kita salah jalan, jangan sampai kita mengambil tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Sebab sesal kemudian tidak ada gunanya, Bapak Ibu sekalian. Maka itu di dalam keadaan depresi, hati-hati di dalam melangkah. Minta Tuhan tuntun. Dan percayalah ketika Tuhan menuntun, memimpin langkah-langkah kita, ngajarin kita apa yang harus kita kerjakan, maka selangkah demi selangkah di dalam langkah kita pasti terjadi yang namanya mujizat. Mungkin tidak langsung besar seperti yang kita harapkan, tetapi seperti pepatah Indonesia, ya, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Selangkah demi selangkah ada mujizat demi mujizat demi mujizat. Maka kemudian ketika waktunya tiba, mujizat yang besar, yang dahsyat, yang kita harapkan, itu akan menjadi kenyataan. Maka itu dalam keadaan depresi, dalam keadaan stres, dalam keadaan putus asa, tetap minta tuntunan dan pimpinan Tuhan. Sebab Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Apa yang harus kita kerjakan untuk menghadapi hari-hari depan, yang mana kita tidak tahu. Tuhan tahu apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Hari ini, melalui Mazmur 143, Tuhan mau menyatakan isi hati dan cintanya kepada kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, ingat terus akan kebaikan Tuhan. Kalau dulu Tuhan sudah pernah tolong kita, percayalah hari ini pasti Tuhan tolong kita. Yang kedua, jangan jemu-jemu untuk mengandalkan Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk terus berdoa. Push, pray until something happen. Dan yang ketiga, jangan gegabah. Jangan salah langkah. Mintalah tuntunan daripada Tuhan dan taatilah. Alkitab berkata, di dalam ketaatan, di situ ada berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau hadapkan setiap permasalahan yang hari ini sedang kami hadapi kepadamu Tuhan. Seperti kata firman-Mu, mari yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini Bapa, masalah dan persoalan yang kami hadapi. Kami mau percayakan firman-Mu, kami hadapkan kepadamu, kami serahkan kepadamu, dan kami mengangkat tangan, tanda kami tidak berdaya. Turunkan tangan-Mu Tuhan. Kami angkat tangan, tanda kami menyerah. Kami angkat tangan, karena kami membutuhkan tangan-Mu sendiri Tuhan. Dan kami percaya, kami pasti keluar dari depresi ini. Kalau Daud Tuhan tolong, dia keluar dari
depresi itu, ngalami kemenangan, ngalami pertolongan Tuhan, lebih-lebih kami ini. Orang-orang yang kau cintai, yang kau kasihi, yang engkau sudah angkat kami menjadi anak dan milik kepunyaanmu. Pasti kami ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.